Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Singkat saja, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang tadi kita baca. Ayatnya sudah jelas. Ya, kalau dibaca dari Bismillahirrahmanirrahim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hafal Pak? Insyaallah hafal. Kalau misalkan masih belum hafal, tahlil dari malam ini sampai malam ke-7 insyaallah itu hafal. Itu surat Al-Baqarah 284 sampai dengan 284. Allah Subhanahu wa taala pemilik kemuliaan. Ini biasanya kalau udah bicara kehormatan ya, bicara penghormatan, bicara kemuliaan, ini siapapun dari diri kita, manusia dimanapun pasti akan mengejar yang namanya kehormatan. Karena dalam kehormatan ini ada kemuliaan. Tapi kadang-kadang kita lupa siapa pemilik kemuliaan itu. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan berupa apa untuk para makhluknya? Berupa firman Allah Subhanahu wa taala, berupa kalam Allah. Al-Quran ini adalah merupakan sarana untuk meraih kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kemuliaan untuk kita semua. Terlebih belakangan ini kita tahu apa yang dialami oleh bangsa Indonesia belakangan ini adalah terjadinya huru hara. Mudah-mudahan Kota Depok nggak sampai Pak Amin. Kita jaga semuanya Kota Depok, karena kalau sudah huru hara, kalau sudah ada kerusuhan Pak, yang repot kita sendiri. Kita jaga bareng-bareng ya Kota Depok. Amin. Siap ya? Siap. Ya, kita siap jaga Kota Depok. Kembali kepada kemuliaan Allah. Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk menjadi sarana bagi hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu jumlahnya tidak ada yang mengetahui secara pasti, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari jumlah malaikat yang kita tidak ketahui bilangannya, ada satu malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan khusus, yaitu malaikat Jibril alaihi. Tugasnya adalah menyampaikan firman Allah, menyampaikan wahyu. Dari banyaknya malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang kita tidak ketahui jumlah bilangannya, ada satu malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, dikarenakan mendapat tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghantarkan wahyu. Kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ada 124.000 jumlah
jumlahnya Nabi yang terdiri dari 313 Rasul, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala patenkan untuk diberikan kepada umatnya yaitu 25 Rasul. Dari 25 Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan, ada satu Rasul yang menjadi khataman nabiyyin, yang menjadi khataman nabiyyin wal mursalin, Rasul yang menjadi paling tinggi derajatnya di antara rasul-rasul yang lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad dipilih menjadi makhluk yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah memberikan kemuliaan berupa Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad Rasulullah SAW dijadikan Nabi yang paling mulia di antara Nabi dan Rasul yang lain karena Nabi Muhammad SAW diberikan yang namanya Al-Quran dan menjadi mukjizat yang paling unggul di antara mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul yang lain. Kemudian dari baginda Nabi Muhammad SAW ini diberikan umat, ya ini kita salah satunya Pak. Bu, ada ibu-ibu ada? Bu, ada? Enggak ada? Ada. Oh, ada, alhamdulillah. Biasanya kalau urusan makan, urusan dapur ibu-ibu ini. Dan kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, sang pemegang kemuliaan di dunia ini. Kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW, tentu saja ingin meraih kemuliaan, tentu saja ingin mendapatkan kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu tadi adalah dengan Al-Qur'an. Bagaimana untuk meraih kemuliaan? Baca Al-Quran, renungkan Al-Quran, pahami isi dan makna serta kandungan Al-Quran. Kalau kita sudah membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, merenungi apa yang terkandung dalam Al-Quran, insya Allah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melalui wasilah Al-Quran akan kita raih. Karena dengan Al-Quran, kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasul. Taraktu fikum amrain, kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau engkau pegang teguh keduanya, dan tadillu abada, engkau tidak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah wa sunnata rasul Al-Quran. Ini nanti ujung-ujungnya adalah salah satu yang tadi saya sampaikan mengenai keutamaan surat Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286. Kan pengen kita semuanya dalam keadaan mulia. Terkait dengan apa yang saya sampaikan, saya ambil contoh ayat yang paling terakhir aja, dan 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini nasihat nanti buat sahibul musibah. Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar dari kemampuan. Balik lagi. Jadi setiap orang dan setiap kita yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berada dalam kemampuan yang kita miliki. Lalu bagaimana keluar dari masalah itu? Bagaimana bisa keluar dari beban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita? Kembali lagi kepada Al-Qur'an. Alhamdulillah kita tahlilan yang dibaca surat Yasin, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Fatihah, di awal dengan surat awal surat Al-5 ayat dari surat Al-Baqarah. Kemudian ada yang terkenal dengan ayat kursi, kemudian di akhir dengan 3 ayat dari surat Al-Baqarah yang terakhir. Semua rangkaiannya adalah Al-Quran. Harapan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita dengan kita memegang teguh Al-Quran sebagai pedoman. Saya kadang-kadang menetes, wajar, tetapi Al-Quran adalah menjadi syifaul qulub, menjadi obat hati. Kembali kalau ingat apa yang
terjadi kepada kita, cobaan yang menimpa kita, kembali kepada Al-Quran yang otomatis pahalanya kalau kita khususkan kepada orang yang kita cintai yang telah mendahului kita pasti akan sampai. Halo? Paham? Udah, kalau udah paham ya. Tapi ada setiap ayat Al-Quran, setiap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan bagi umat Nabi Muhammad SAW pasti memiliki keutamaan. Saya akan bongkar sedikit. Ini buat anak muda boleh, ya buat jomblo juga nggak masalah, ya buat yang mau nyari jodoh juga nggak ada masalah. Minta dengan wasilah Al-Quran boleh Pak, boleh deh, nggak ada masalah. Umpamanya, ya Allah saya tuh demen banget sama cewek tuh di belah pojokan, umpamanya kayak gitu. Gimana caranya? Baca Al-Quran satu malam 30 juz, insya Allah benar. Kalau mau jadi. Kata Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud, ini dua ayat terakhir amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ini adalah perbendaharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan khusus bagi orang yang mau mengamalkan kedua ayat ini, wabil khusus ketika dia mau tidur. Ketika dia mau tidur, Pak, Bu, ya Mas, panggil Mas sama Abang. Om, tua amat. Kalau kita punya hajat mau tidur boleh kita baca. Saya kebiasaan dulu tuh terus terang aja. Kebiasaan tuh kalau mau tidur itu ya baca apa segala, kadang-kadang apalagi sekarang kan handphone tuh lebih dekat daripada Quran, betul? Kita scroll lagi kadang-kadang ada diskonan apa nih? Dulu tuh saya coba membiasakan seperti itu. Nah sekarang begitu saya tahu, ya Allah, iya hidup kita lagi banyak masalah. Dan masalahnya udah masing-masing. Masalahnya orang tua mikirin anaknya, sekolahnya nyampe apa kagak. Masalah yang masih muda lagi mikirin gimana caranya nanti nyekolahin anak-anaknya. Masalah yang baru nikah juga pasti mikirin gimana nanti kalau punya anak biaya seperti apa. Masalah yang mau punya nikah, yang mau nikah pun sama, gimana nanti untuk biaya nikah. Kan masalahnya kan masing-masing umur. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau kita berbuat baik laha ma kasabat, kita berbuat baik, kita akan mendapatkan pahala dari Allah berdasarkan perbuatan baik kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kalau kita berbuat buruk pun kita akan melihat hasil dari keburukan kita. Makanya di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan doanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan engkau cabut kami in nasina aw akhtana, ketika kami ini lupa, ketika kami ini khilaf. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah jangan engkau timpakan cobaan yang kami tidak mampu seperti kaum-kaum sebelumnya. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, wa la tuhammilna, jangan engkau timpakan, jangan engkau bebankan ma la taqata lana bih, yang kami tidak mampu untuk menanggung beban dari cobaan yang engkau berikan. Diajari sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ini bukan tidak dikasih solusi sama Allah, dikasih solusi. Cuma dari ayat ini, rangkaian dua ayat terakhir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Ini saya kasih bocoran ya. Jadi kasih bocoran. Bocorannya adalah dari hadis Nabi. Ini kalau orang membaca sebelum tidur 3 ayat dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai dengan yang terakhir, tahmilna ma la taqata wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
itu insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dijaga oleh para malaikat dari jahatnya gangguan setan ataupun gangguan sihir. Semalam ya, kalau nggak salah saya sempat ngobrol sama sebelah saya ini di rumah. Ini belum selesai ngobrolnya tentang apa? Tentang perilaku atau perbuatan santet, bagaimana macam-macamnya dan bagaimana caranya. Ini ada obrolan khusus saya yang sebelah nih, belum selesai. Mungkin nanti mau nagih. Sebelah kanan. Jadi begitu dibedah, Pak, begitu dibedah, Rasulullah SAW itu sendiri menyampaikan ada penjaga, ada tata cara bagaimana menjaga dari kejahatan sihir seperti itu. Ada caranya, itu tadi kata Rasulullah SAW, baca 3 surat terakhir. Makanya kadang-kadang kalau saya yang ngimamin atau guru saya, orang tua saya yang ngimamin, Pak Haji, kadang-kadang tuh sholat isya itu yang dibaca itu 3 ayat terakhir. Itu sebetulnya memiliki manfaat yang sungguh luar biasa bagi penjagaan diri kita, dan kita juga memasrahkan segala urusan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa yang sekarang saat ini terjadi dan dialami oleh kita semata-mata adalah takdir dan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditinggalkan oleh orang tercinta, kita pasrah, taufik kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesuatu yang meninggalkan kita itu sudah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan dunia ini adalah ad-dunya darun liman la daralah wa malun liman la malalah. Dunia ini adalah bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Jangan dianggap oleh kita dunia ini adalah tempat tinggal. Enggak semuanya. Dunia ini adalah tempat meninggal. Dan kalau kita sudah meninggal, ditinggalkan bagi orang-orang setelah kita. Maka dari sana perbanyaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, peroleh kemuliaan bagi diri kita dan keluarga kita dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Jadi 2 ayat dan 3 ayat terakhir ini kalau kita baca itu salah satunya. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah 2 ayat terakhir yang dibaca, ini adalah kanzul arsy Allah, perbendaharaan arsy Allah. Jadi kita kalau pengen apa-apa, Pak, kalau pengen apa-apa itu, kalau udah bicara kanzul arsy Allah itu pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Cuma dengan cara ikhlas dan betul-betul tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin waktu saya ngisi di Al-Ma'mur, saya menceritakan sedikit tentang kondisi bangsa kita. Allah itu kalau mau ngasih gampang, Pak. Allah mau ngasih harta, jabatan, pangkat, kedudukan gampang, tapi begitu Allah mau ngambil pun juga gampang. Allah mau ngangkat seseorang, tapi ketika sudah diangkat lupa daratan, Allah ambil lagi, akhirnya yang turun ke Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tudhillu man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair. Itu contoh kemarin itu dipertontonkan kepada kita untuk kita ambil hikmahnya. Kalau kita dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai lupa daratan. Harus kita kembalikan bahwa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Karena itu tadi, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memuliakan kita, jaga jangan sampai Allah menghinakan kita karena keburukan kelakuan dan sikap kita. Ambil hikmahnya. Ya, mudah-mudahan ya, pertemuan pada malam hari ini wasilah dari kita membacakan tahlil, tahmid dan tazkir atas nama almarhumah dan atas nama undangan dari saudara kita Muhammad Taufik, semakin menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan terakhir dari saya,
seperti apa yang disampaikan tadi dalam hadis Nabi, ad-dunya darul liman la daralah wa malun liman la malalah. Selagi kita masih dikasih panjang umur oleh Allah, badan kita masih dikasih sehat oleh Allah, rezeki kita lagi ditambah sama Allah, jangan lupakan untuk beribadah kepada Allah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raganya. Ya. Kita dikasih sehat, ada musola yang dekat, umpamanya ke masjid jauh, ada musola di RT sebelah atau ke masjid sebelah, juga di Al-Hikmah juga boleh. Kalau umpamanya dari sini ke Al-Makmur kejauhan, ketika kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, perbaikilah, pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena kalau sudah dicabut kesempatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hadisnya Rasul, tadi khamsan qabla khamsin, habis masa kita. Mumpung nih yang masih muda, mumpung masih muda, masih segar nih, pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri, karena masa yang akan datang, zaman yang akan datang akan lebih berat daripada zaman yang kami sekarang yang sudah tua merasakan dan sedang melaksanakan. Nanti zaman 10 tahun 20 tahun kemudian ya nggak tahu seperti apa. Ini yang apa namanya, yang lainnya yang tua ini mungkin udah pada nggak ada. Ya segalanya mungkin udah pada tua, umur 60 tahun 70 tahun, lari aja udah pakai tongkat larinya. Ya, masih berikutnya pergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, karena setiap cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kita akan bisa melewatinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian dari saya, mana sama-sama kita tutup doa dengan doa tahlil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah, menjawab segala permohonan dan permintaan kita. Wabil khusus kita doakan khusus kepada almarhumah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tempat yang layak di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Maulana ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat, tuqaddilana biha jami'al hajat, tutahhirna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuqallibuna biha sallallahu min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nastahfiduka wa nastawdi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna fika nafika wa amanika wa jiwarika wa a'yadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi'ainin wa dhibagina min syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa hamilna bit taqwa wal istiqamah wa 'aidna min mujibatin nadamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al wa awsil sawaba maghfiranahu min al-Qur'anil 'azim wa masabbahnahu wa madzakarnahu wa hadalnahu wa sallaynahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi wa hadiyatan ila ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama wa syuhada salihin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mutahhidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa hadiyatan ila arwahi min abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa li ajdadina wa li aqrabina wa li ashabina wa ila jami'il qubur minal muslimin
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا من أجل بسببه ولأجله المرحومة جواتي بنت سastro Mairun Wamin خصوصا إلى المرحوم أبي وأمي منور وحجة ياسين وإلى المرحوم درنوج وإلى المرحوم درمودي وإلى المرحوم درغفور وإلى المرحوم تركي وإلى المرحوم دربيتي وإلى المرحوم مصدق اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها وواسع مدخلها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وواسع مدخلهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم مفردا من غفار النيران إلى يوم القيامة اللهم إنها نزل بك وأنت خير منزول به وإنها غني عن واخذتي وإنها غني عن واخذتي وعن واخذ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغيبنا وذكرنا وأنثانا اللهم أحييتها منا فأحيها على الإسلام ومن توفيتها منا فتوفيها على الإيمان اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ارفع لها الدرجات وضاعفها وسعها وكفر عنها السيئات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم عافِ لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد اللهم اصلح لأمة سيدنا محمد واجبر لأمة سيدنا محمد واستر عورات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عز وجل يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبقدرة الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبعزة من أنزل عليه الفاتحة يا فرج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ارفع عنا البلاء ارفع عنا البلاء ارفع عنا البلاء واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا يا الله واغفر لنا ذنوبنا يا الله وارحمنا يا الله وارحمنا يا الله أنت أرحم الراحمين دعوهم سبحانك اللهم وتحياتهم في سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله الموافق إلى طريق الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله